Aduh, Bah. Nih, ada orang nih. Orang nih ke tempat sunyi. Orang tidak sadar akan dirinya sendiri. Orang tidak sadar akan dirinya sendiri. Itu kesurupan. Atau apakah bisa nih orang seperti saya menyembuhkan? Bisa. Bisa caranya. Kalau ambil hatinya kita Pacaran. kalau misalkan Al-Quran dipotong terus ditambahin nama orang terus disambung lagi Itu gak syar'i berarti. ya. Oh, itu gak boleh. Jadi langkah pertama itu ketika ada yang kesurupan, kan beda-beda ya kesurupan. Ada yang kejang-kejang, ada yang teriak-teriak, kan beda-beda ya reaksinya. Nah, jadi langkah pertama itu harus bagaimana? Apakah harus diringkus? Itu maksud ringkus tuh. Diambil langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya kedatangan tamu dan kita akan membahas sesuatu yang dikatakan misteri, yang dikatakan mistis, atau kita akan membahas tentang kesurupan atau mimpi, tapi bukan mimpi basah, mimpi seram, atau kita berada di tempat seram harus bagaimana. Dan saya sekarang akan mengundang teman saya yang merupakan bisa disebut praktisi spiritual juga sih, karena beliau bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan ya, mengeluarkan makhluk ketika merasuki. Oke, saya undang Bah Firman. Besar ya Mbah ini. Bah Assalamualaikum. Firman. Waalaikumsalam Bah Firman. Oke, silakan Bah Firman perkenalan dulu. Oke, nama Firman. Bah Firman. Bah Firman. Bah Firman. Asalnya dari Tasik. Asalnya dari Tasik. Bah Firman, nih sekarang kan lagi booming nih masalah misteri-misteri. Yap. Dan saya ini secara pribadi saya sering nonton kisah-kisah tentang misteri dan banyak konten-konten yang membuat konten kesurupan lah, atau ada yang kesurupan, bahkan cerita-cerita horor tentang kesurupan. Menurut Bah Firman nih, kesurupan itu seperti apa sih dan apa sih gitu? Oke. Kalau kesurupan menurut saya sih, jadi orang tidak sadar akan dirinya sendiri. Iya. Ya. Orang tidak sadar akan dirinya sendiri, itu kesurupan. Aduh, Bah. Nih, ada orang nih. Orang nih ke tempat sunyi, tempat sunyi yang katanya angker, terus ada istilah kemasukan jin. Kira-kira kita kan saya kan nggak bisa menyembuhkan nih. Atau apakah bisa nih orang seperti saya menyembuhkan? Bisa. Caranya? Oke. Untuk umat Islam ya khususnya, jadi apapun doanya yang dibisa gitu, yang penting sesuai dengan bacaannya. Misalkan Bismillah, yang bisa Bismillah Al-Fatihah. Jadi doa dengan Al-Fatihah juga bisa. Bisa. Penting yakin. Yang penting caranya seperti apa? Apakah harus ada gitu? Oke. Sebisa mungkin jangan diteriakan atau diucapkan di depan orang yang kesurupan. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim gitu langsung gitu. Oh, jangan ya. Itu alternatif terakhir sih. Jadi alternatif terakhir kalau misalkan dalam hati udah nggak bisa, berarti kita Jangan. Oh, disuarakan, dikeluarkan. Oke. Nah, kan kalau dulu titik-titik kalau kesurupan nih, ada yang bilang pijit kaki, jempol kaki nih. Apakah itu ngaruh atau enggak sih sebenarnya? Ngaruh. Oh. Oke. Untuk terutama di selangkangan. Oh, kok di selangkangan bukan di jempol kaki ya? Di selangkangan itu langsung, cuman caranya paling ekstrim itu. Oh gitu. Oh, jadi itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Selangkangan ternyata. Yang saya Biasanya- mohon maaf nih, bayangan saya ini jauh ternyata. Oke. Selangkangan kebayang gitu kalau yang kesurupannya cewek gitu. Ya diusahakan kita pakai sarung tangan, terus kalau misalkan ada mahram cewek pakai cewek. Oh, gitu, jadi tolong sama orang lain. Kirain tuh langsung Bah Firman tuh pijit gitu langsung, enggak gitu ya. Oke. Ada aturannya juga gitu. Ada aturannya. Oh, kirain Terus, teh. Bisa. saya juga bisanya tuh bukan Belajar, berburu ke orang lain, tapi saya nyari pengobatan alternatif, ruqyah alternatif yang
Untuk sesuai diri. syariah gitu. Tapi saya masih banyak pertimbangan kalau misalkan sama orang lain tuh banyak pertimbangannya. Ini bacaannya sesuai nggak? Terus ada pemotongan ayat di tengah-tengah ayat terus disambungin sama nama orang itu nggak? Kalau misalkan Al-Quran dipotong terus ditambahin nama orang terus disambung lagi, Tugas itu kan- syar'i berarti. ya Oh, berarti nggak boleh. Jadi intinya kalau seandainya ada orang nih, kita kan nggak tahu lah ya kapan dan siapa yang akan kesurupan. Banyak orang nih, di depan ada yang kesurupan. Berarti kita yang ada di sana tuh bisa ya, asalkan asalkan satu Ya. yakin sama Allah. yakin. Jadi nanti kita berdoa dekati. Oh gitu ya. Ya. Terus ada lagi nggak? Apa harus gimana gitu? Kalau titik-titik kesurupan itu biasanya agak tegang sarafnya. Oh. Jadi misalkan yang di paha udah hilang, kadang pindah ke punggung, kadang pindah ke tenggorokan, kadang pindah ke otak bagian belakang. Oke. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya sih saya belum pernah ya, Bang. Belum pernah melihat secara langsung ada yang kesurupan. Meskipun ada ya, saya juga tidak tahu harus bagaimana. Jadi langkah pertama itu ketika ada yang kesurupan, kan beda-beda ya kesurupan. Ada yang kejang-kejang, ada yang teriak-teriak, kan beda-beda ya reaksinya. Nah, jadi langkah pertama itu harus bagaimana? Apakah harus diringkus? Itu maksud ringkus tuh. Diambil langsung. Oke. Yang pertama cek dulu gejala. Jadi gejalanya tuh ada kayak mual-mual, kadang kayak pegal-pegal, kadang kayak kesemutan. Jadi terus sesak napas. Sesak nafas. Gejalanya tuh. Terus setelah sesak napas, kadang dia tidak kontrol akan matanya nggak kontrol. Terus kadang kalau udah ke kepala pusing, dia akan kayak gini. Terus kayak ada beban di punggung. Oh gitu. Pertamanya itu. Terus kalau dia udah masuk, ya jin itu udah masuk, kita jangan ngambil tindakan yang frontal. Jadi jangan langsung Nah, usahakan kita ambil dulu, bukan ambil hatinya. Jadi dia kalau ambil hatinya kita pacaran sama pacaran. diri. Jadi harus gimana? Jadi harus dia agresif gak? Kalau nggak agresif kita jangan agresif juga gitu. Jadi kalau misalkan dia udah agresif baru kita agresif. Oke. Tapi untuk jaga-jaga, misalkan kita kasih si lutut kita agak longgar untuk ngejepit kaki, tapi jangan dijepit beneran gitu. Tapi nanti kalau si dia udah berontak baru kita jepit. Oh, itu untuk jaga-jaga supaya kalau seandainya mau berontak gitu ya. Oke, itu untuk cara penyembuhan ya. Ada lagi ya untuk cara penyembuhan ketika ada, kita harus bagaimana selain yang tadi? Oke, kalau misalkan kalau untuk non muslim bisa sih. Jadi kita relaksasi ke orang yang kesurupan itu di titik-titik yang tegang tadi. Yang misalkan kesurupannya di sini, disentuh aja gitu, direlaksasi. Oke. Nah, itu untuk metode penyembuhan ketika ada. Nah, untuk pribadi nih supaya kita berada dimanapun tidak kesurupan ataupun tidak bereaksi terhadap hal-hal gaib itu bagaimana nih? Contohnya gini, saya ada di tempat yang angker supaya saya tidak kesurupan ataupun meskipun kan ada ya pikiran sih normal, nggak mikirin apa-apa tapi tetap aja kesurupan, itu harus bagaimana tuh? Pencegahan berarti ya? Oke, pencegahan paling doa. Kalau misalkan doa nggak kuat atau nggak bisa, cukup dengan zikir apapun, misalkan Allah, ingat aja terus. Jadi yang penting di dalam hatinya, yang penting ingat terus, doa sebisa-bisa mungkin. Terus ada sih 75 doa gitu. Jadi 75 doa Rasul yang selalu dibaca oleh Rasul itu bisa untuk menyembuhkan. Menjaga diri juga ya. Oke, karena kita kan di kondisi kan lain ya. Maksudnya kita bisa saja menjadi orang yang kesurupan atau kita bisa orang yang akan menangani kesurupan. Jadi untuk menangani tadi disebutkan cara-caranya, dan untuk mencegah juga caranya ada. Pernah gak menangani yang frontal? Kebanyakan sih yang frontal. Kalau misalkan
yang nggak frontal justru itu yang berat. Yang beratnya tuh jadi orang itu kita nggak bisa ngebedain antara orang dia asli atau Kesurupan atau enggak gitu. Oh, gitu. Itu yang berat. Sulit berarti ya Jadi mendeteksinya. itu udah menaun kayak. Menaun. Nah, apakah bisa sembuh nggak gitu tuh? Bisa. Caranya jadi kan soalnya gini, kadang ada ya ketika mau diruqyah nih ceritanya diruqyah sembuh, tapi beberapa hari kemudian gitu lagi. Jadi itu kayak semacam pengobatan. Kalau pengobatan kan ada pengobatan rutin gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada pencegahan kan nggak akan sembuh penyakitnya gitu. Jadi cara pencegahannya paling kita ingatkan diri ke Allah, terus setiap apapun yang kita lakukan ya selalu bawa nama Allah gitu. Oh, jadi intinya kalau seandainya ada kasus ketika diruqyah nggak ada, terus pas peruqyahnya nggak ada, datang lagi setannya ataupun jinnya, itu pencegahannya seperti halnya kita berobat umum gitu ya. Ada resepnya. Terus seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Setiap hari kita lakuin dikir pagi, dikir petang. Oh, berarti ada apa ya? Bimbingan gitu. Ya, terus biasakan makan kurma 7 butir tiap hari, itu kan pencegahan juga. Kalau yang sulit itu yang seperti apa? Apakah kan banyak ya kesurupan tuh ada keturunan, jin keturunan ataupun ya karhun keturunan. Terus ada juga yang mohon maaf santet. Ataupun kiriman lah gitu. Terus ada juga dari tempat angker, kita udah main ke tempat angker nih. Nah, yang paling sulit yang mana tuh? Dari yang paling mudah dulu. Paling mudah itu biasanya dari tempat angker kita kerasukan, ada yang kerasukan kita keluarinnya mudah gitu. Oh, mudah. Kalau misalkan yang keturunan itu harus ada pengobatan berkala gitu. Oh, lama. Terus yang santet? Kalau yang santet kalau misalkan dikatain mudah sih nggak juga, karena kan tergantung level santet juga sih. Level santetnya apakah dia perjanjian dengan dukunnya itu apakah seminggu sekali atau sebulan sekali dikasih sesajen atau kasih tumbal gitu. Kan ada ya saya ngeri sih sebenarnya mikirin santet, kan ada yang menyentuh membunuh tanpa menyentuh itu. Jadi istilah disakalikan mati. Ada gak pencegahannya untuk itu tuh? Tapi kalau misalkan sekali mati nggak apa ya, belum pernah dengar Bang ya. Biasanya si peminta yang untuk nyantetnya tuh dia seringnya jadi perlahan, membunuh perlahan gitu. Jadi pengen orang yang puas gitu ya? Puas dulu gitu, baru dia mati gitu. Oke, ya meskipun ya sebenarnya yang namanya mati atau takdir itu takdir ya. Tapi di sini khususnya, tapi bukan hanya di Indonesia kan ya, masalah santet itu ternyata memang dipercayai mempunyai kekuatan gitu. Mungkin Allah menakdirkannya untuk orang ini kamu nanti kena santet gitu ya. Iya. Terus kalau santet itu tergantung perlakuan kita juga, apakah kita akan kecolongan dengan santet itu atau enggak. Cara agar tidak kecolongannya ya sholatnya ditambah dengan sholat sunnah, terus dikir pagi petang, makan kurma tiap hari minimal 7 gitu, terus puasanya diperbanyak. Insya Allah itu akan memperkuat juga gitu. Oke. Mudah-mudahan nih teman-teman bermanfaat, mudah-mudahan dan informasi ini juga buat kita yang awam, saya termasuk orang awam karena saya tidak bisa meruqyah, saya tidak bisa mengobati orang-orang yang kesurupan ataupun orang yang apalagi kena santet ya. Karena biasanya kalau kita mengobati orang yang disantet, kita juga kena santetnya. Iya, kalau misalkan kita yang nanganin nggak hati-hati, terus ini kita langsung obatin tanpa tahu asal usul penyakit itu kan, kadang kalau misalkan penyakit menular itu kita ketularan juga kalau misalkan dalam penyakit medis gitu. Jadi intinya pencegahannya yang tadi disebutkan. Oke teman-teman, kalau ada yang menurut teman-teman
kurang ataupun menurut teman-teman ada tambahan, boleh di komentar gitu. Nanti kita akan bahas di periode berikutnya. Oke, terima kasih. Tambahan. Jadi saya bisa menyembuhkan orang yang sakit kena kesurupan itu nggak belajar dari ustadz atau dari apapun gitu. Jadi otodidak dalam artian mencari, oh ini ayatnya untuk menangani ini ayatnya untuk menangani ini, dan ketika dipraktekkan terbukti gitu. Jadi siapapun bisa. Oh, intinya siapapun bisa gitu. Jadi yang penting percaya sama Allah dan kita tetap yakin ya bahwa kita lebih mulia daripada setan gitu. Oke. Jadi teman-teman, keyakinan tetap nomor satu. Kita tidak akan kena kesurupan, kita juga tidak akan kena santet kalau seandainya keyakinannya benar-benar teguh. Ya. Terima kasih. Jika ada yang mau komen, silahkan komen, atau mau menambahkan juga silahkan. Nanti kita akan bahas di season selanjutnya. Ada tambahan selain itu? Oke, stay strong aja. Terima kasih ya Mbah sudah mampir ke channel saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.